Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Karana Tim Universitas Esa Unggul. Saya Anak Agung Indah Pitasari. Saya Bambang Irawan. Saya Dina Doripaldo. Saya Muhammad Reski Kumanti. Di sini kami akan mempresentasikan proses pembuatan video yang berjudul Titik Terendah, mulai dari tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Setiap orang pernah berada di titik terendah dalam hidup. Tahap praproduksi adalah tahapan awal sebelum dilaksanakan proses produksi video, di mana tahapan ini kami mempersiapkan segala hal yang akan diperlukan untuk proses produksi. Yang pertama, menentukan ide dan konsep cerita. Kedua, membuat naskah. Ketiga, sinopsis. Keempat, storyboard. Kelima, schedule. Menentukan ide dan konsep cerita. Untuk menentukan ide dan konsep cerita ini kami ambil berdasarkan fakta, masalah, dan solusi. Fakta, seperti kita ketahui bahwa pandemi saat ini sedang dialami oleh dunia, yang menyebabkan proses belajar mengajar harus dilakukan secara daring atau jarak jauh. Dan fakta lainnya yaitu pada tanggal 13 Januari 2021, Indonesia secara resmi melakukan program vaksinasi COVID-19 dengan mengajak Presiden RI, tokoh agama, pejabat, artis, hingga petugas kesehatan untuk menjadi pionir dalam menyukseskan program vaksinasi COVID-19. Kemudian ada masalah. Dengan fakta yang telah saya sampaikan tadi, sehingga muncullah beberapa masalah. Yang pertama, berita dan informasi mengenai COVID-19 banyak dimanfaatkan oleh beberapa oknum seperti efek samping vaksin hingga mutasi virus baru. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi enggan untuk divaksin. Yang kedua, jumlah kasus kematian COVID-19 di Indonesia dapat dikatakan sangat tinggi, sehingga hal inilah akan membawa pengaruh terhadap kesehatan mental terhadap seseorang yang terkena dampak dari adanya COVID-19. Solusi, di mana pada solusi ini kami lebih mengedepankan untuk mengajak masyarakat dalam berpartisipasi pada program vaksinasi COVID-19 dan juga ingin memberikan motivasi untuk bangkit di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, membuat naskah cerita, di mana pada naskah cerita ini kami mengangkat mengenai problematika kehidupan seseorang saat berada dalam kondisi pandemi COVID-19 dan keyakinan untuk mampu melalui masa pandemi COVID-19. Kemudian ada sinopsis yang merupakan ringkasan singkat dari naskah yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian ada storyboard yang merupakan sketsa yang disusun secara berurutan berdasarkan naskah cerita tadi. Dan yang terakhir, schedule, di mana kami menghabiskan waktu selama 2 hari untuk membuat video ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan tahap produksi pada film tersebut. Seperti yang kalian ketahui bahwa tahap produksi itu adalah tahap kita untuk merealisasikan ide yang sudah kita pikirkan atau yang sudah kita bentuk dalam praproduksi. Sebelum kita membahas ide cerita tersebut, kita akan membahas gear yang kita pakai dalam film tersebut. Yang pertama adalah kita menggunakan satu unit kamera Sony A7 Mark II dengan lensa 50mm f1.8 dan lensa Sony 2870 f4. Dan ada salah satu scene kamera das ambulan, kita menggunakan mounting HP, dan HP yang kita taruh di atas adalah HP Oppo Android ya. Di tempat makan kita menggunakan pengambilan gambar A-level dan kamera diletakkan secara statis menggunakan tripod. Pada saat di kuburan kita menggunakan A-level close up, dan ketika berjalan di kuburan kita menggunakan long shot. Kemudian pada saat zoom kita menggunakan A-level extreme close up, dan ketika Sasa berada di tempat tidur juga menggunakan A-level extreme close up. Oh ya, di sini ketika Sasa masuk ke dalam ruangan vaksin kita memakai dolly out ya. Oke. Selanjutnya sampai detik terakhir, sampai scene terakhir di mana Sasa memakai toga, kita menggunakan A-level close up dan kita menggunakan tilt up. Ya, jadi kamera shoot mengarah ke atas. Oke, sekarang kita membahas tahap pasca produksi, yaitu editing dan sound mastering.
Oke, di sini simple aja editing kami, cuma cut to cut aja per scene, dan mungkin ada beberapa tambahan seperti ada black bar yang dikit-dikit ada, dikit-dikit menghilang. Itu menandakan bahwa ada masa lampau dan masa kini. Kalau ada black bar itu kita pengen menandakan itu masa kini, dan kalau black bar yang menghilang itu masa lampau atau flashback. Editingnya sangat simple, cuma ada beberapa di sini nih, scene TV ini. Jadi kita menambahkan video berita di TV yang kosong. Jadi sebenarnya TV kosong dan kita tempelkan gambar video berita tersebut. Dan ada beberapa scene lagi seperti di sini. Ini adalah scene di mana dosen sedang zoom dengan Sasa. Ini juga tracking. Dan di sini ini ada bapak yang menghilang dari pintu. Sebenarnya kita menggunakan dua layer di sini, layer si bapak dan layer Sasa. Di situ ada dua warna yang berbeda, dua tone warna, mengartikan bahwa bapak ini dari masa lampau yang mengingatkan Sasa, dan Sasa dengan warna yang masa kini. Sudah, setelahnya tidak ada transisi, semua dibuat saat kita produksi dengan kamera movement. Kita hanya cut to cut saja dengan fade in, fade out. Oke, untuk sound mastering, kita semua musik di film ini kita buat sendiri dengan MIDI, menggunakan Akai, dan video editing kita menggunakan Premiere Pro dan juga After Effects. Di produksi musik ini kita hanya menggunakan piano, itu saja, dan tidak ada yang lain-lain. Demikian presentasi dari tim kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Dan